Ibadah hari ini ibadah raya Minggu sekaligus peringatan Hari Pentakosta 19 Mei 2024 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Bacaan pada pagi hari ini Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Tuhan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Amin. Kita berdoa. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Tuhan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Hari Minggu yang baik, hari Minggu yang indah, di mana kami dikumpulkan di dalam rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan, serta menyembah Tuhan. Dan kami percaya di awal ibadah kami sudah berusaha dengan kelemahan-kelemahan kami untuk meninggikan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Biarlah pujian dan penyembahan ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus,
dengan urapan yang spesial, agar hamba dimampukan bukan oleh karena kuat gagah dan hebatnya manusia, agar hamba dimampukan bukan oleh karena kefasihan manusia berbicara, tetapi sungguh oleh karena urapan Allah, oleh karena kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus hambamu dengan kuat kuasa darah Yesus, tubuh, jiwa, roh, pikiran, imajinasi, memori hambamu ini, agar dalam beberapa menit hamba boleh berbicara dan menjadi berkat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Saya pikir Roh Kudus adalah pribadi, ya, satu pribadi dari Tritunggal yang memberikan kekuatan, ya, kekuatan untuk kita menjadi lebih baik, ya, untuk kita menjadi lebih sempurna di dalam mengiring Tuhan kita. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, hidup adalah pilihan, ya, untuk kita ada di mana, untuk kita melakukan apa. Ya, hari ini Saudara telah memilih yang terbaik bagi Tuhan. Saudara memilih untuk ada di tempat ini, untuk melakukan satu ibadah. Ya, sebetulnya 2 minggu yang lalu saya sudah daftar untuk hari ini. Ya, daftar apa, Pak Pendeta? Saya daftar untuk temu alumni yang memang jarang sekali di hari ini. Ya, kemarin hari Jumat atau hari Kamis kita informasikan ke Ibu, ya, bahwa nanti dah hari Sabtu kita kasih kabar. Ya, saya bisa atau tidak bisa di sini. Tapi menjelang Sabtu siang saya memutuskan untuk tidak ke sana, untuk tidak datang ke sana. Saya lebih memilih, ya, untuk ada di tempat ini, untuk ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat ini, untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ya, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, ya, kerap kali, ya, anak-anak Tuhan, ya, mungkin karena pengaruh daripada si jahat, ya, kita merasa sudah sanggup, sudah mampu untuk melakukan hal-hal yang tanda kutip sifatnya rutinitas. Kita sanggup, kita kerjakan itu dengan baik. Tapi dalam konteks pertumbuhan menjadi anak Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus memimpin kita, ya. Bukan kita memimpin kekristenan kita, tapi Roh Kudus. Kalau begitu Roh Kudus ada di posisi yang aktif, Saudara ada di posisi yang pasif. Ya, sedemikian ketergantunganmu kepada Roh Kudus, sedemikian pula lah, ya, pertumbuhan rohanimu akan berjalan seiring, ya, dengan ketergantunganmu yang semakin besar kepada Roh Kudus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita buka satu ayat yang bagus, ya, yang baik untuk kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14. Roma pasal 8 ayat 14 di sana ada, di sini ada, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak dipimpin Roh Kudus, dia sama dengan kita, sama-sama Kristen. Tapi statusnya bisa berbeda. Karena anak Allah itu bukan persoalan kamu ini menjadi Kristen. Tapi di dalam kekristenanmu, keputusan apa yang kamu kerjakan untuk menjalani kekristenan ini. Kalau kekristenan ini dijalani dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa kita butuh Tuhan, maka Roh Kudus, ya, adalah pribadi yang bisa kita rangkul dan kita positioning, ya, bahwa kita adalah pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
Saudara, saya pikir kalau kita dipimpin Roh Kudus akan membawa kita kepada satu tempat yang di atas rata-rata. Ya, mari kita lihat ayatnya. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Efesus pasal 3, aku berdoa. Jadi Paulus tuh berdoa. Aku berdoa supaya Tuhan, ya, jadi berdoa untuk orang-orang Kristen. Menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Amin. Karena kekristenan bukanlah luaran, tapi kekristenan adalah pertumbuhan rohani. Jadi rohani kita harus bertumbuh seiring dengan lamanya kita menjadi Kristen. Amin. Ya, jangan menjadi bayi terus katanya ya. Nah, ketika kita baca ayat yang pertama bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, itu tidak menggambarkan tentang konotasi anak. Jadi anak itu seolah-olah belum dewasa. Tapi anak Allah dalam konteks kaitan dengan Roh Kudus yang memberikan satu kekuatan bagi saudara, saudara akan menjadi pribadi yang bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani. Amin. Ya, orang yang dewasa secara rohani mestinya tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran, ya. Karena pegangan kita Roh Kudus. Bukan pegangan kita apa kata hamba Tuhan. Tapi pegangan kita adalah pimpinan daripada Roh Kudus. Ya. Roh Kudus memimpin kita. Ya, di dalam Roma pasal 16 ayat 13 lebih akan jelas lagi. Bagaimana Roh Kudus itu membawa kita ya kepada satu keadaan yang seharusnya kita ada di sana. Ya. Roma pasal 16 ayat yang Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu bukan sekedar rajin ke gereja. Ia akan memimpin kamu bukan sekedar engkau bertambah-tambah di dalam doa-doamu. Tetapi ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kemudian status kita menjadi anak Allah bukan karena kerajinan kita ke gereja, tetapi oleh karena kesediaan kita untuk mengosongkan diri kita. Kesediaan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kesediaan kita untuk tidak memberontak kepada Roh Kudus. Kesediaan untuk ikut follow. Ya, follow Roh Kudus, ikut Roh Kudus. Ya. Karena seorang pemimpin tidak bisa dia memimpin siapapun kalau dia tidak punya follower. Ya, minimal ada 2 orang, seseorang bisa jadi pemimpin. Semakin banyak orang yang ada di bawahnya yang mau dipimpin oleh dia, dia bisa jadi pemimpin. Kalau saudara memimpin tanpa siapa-siapa, saudara tidak bisa disebut pemimpin. Dalam kaitan sebagai orang Kristen, hari ini kita diingatkan ketika Yesus naik ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus. Ada lidah-lidah api. Dan saya percaya kalau kita adalah satu di antara mereka, ya, yang menerima pencurahan Roh Kudus itu. Seperti halnya mereka alami. Ada keberanian. Ya. Ada rasa optimis. Ada rasa tenang yang di luar kebiasaan kita. Ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita.
sejauh engkau mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Gampang nggak dipimpin oleh Roh Kudus? Tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Karena di awal manusia diciptakan, manusia telah mengambil pilihan untuk memberontak, bukan untuk dipimpin oleh Allah. Untuk memberontak kepada Allah. Dan sampai hari ini, nature kita, nature saudara, inginnya melawan Tuhan. Ya, seorang rasul dengan kapasitas yang sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Namun nature dosanya masih ada. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Harusnya aku lakukan yang baik. Tapi aku gak suka. Ternyata di dalam diriku ada nature yang lain. Ada kekuatan yang lain yang Tuhan tidak pernah angkat itu. Tuhan gak pernah angkat. Nature itu masih ada. Justru yang aku lakukan adalah hal-hal sebaliknya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang dilakukan oleh Paulus itu bukan Paulus. Karena Paulus ingin melakukan yang ini. Tapi yang dilakukan oleh Paulus adalah dosa yang ada dalam dirinya yang muncul. Karakter dosa ini adalah memberontak kepada Allah. Amin. Nah, saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Roh Kudus akan membawa kita, memimpin kita kepada kebenaran. Artinya Roh Kudus akan membawa kita kepada kesadaran bahwa kebenaran itu adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran. Jadi dia akan membawa kita kepada pribadi Yesus. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan, kita ada dan lain sebagainya itu oleh karena Yesus, kesadaran ini akan membuat kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Amin. Dan tunduk kepada Tuhan bukan keluar atas dasar kuat gagah dan hebatnya saudara. Tapi tunduk kepada Tuhan oleh karena kesediaan saudara untuk dikuasai oleh kekuatan Allah yang namanya pribadi Roh Kudus. Roh Kudus sanggup mampu membuat saudara mengerjakan hal-hal yang sulit. Taat sepenuh hati itu gak gampang Bapak Ibu. Amin? Iya gak gampang. Paulus dengan kapasitasnya sebagai rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus pun, yang dipimpin oleh Roh Kudus pun, pada satu titik dia menemukan ada satu kekuatan yang hari ini Tuhan tidak angkat dalam diri kita. Nature memberontak pada Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu contoh yang sederhana ya, contoh yang sederhana. Joko Widodo sebentar lagi dia akan turun, akan digantikan oleh Prabowo. Ketika Joko Widodo sebagai presiden, menteri-menterinya tunduk dan taat. Tapi ketika Jokowi sudah tidak jadi presiden, menteri-menterinya bisa tunduk dan taat tidak? Ia akan tunduk dan taat bukan karena Joko Widodo, tetapi karena presiden. Itu kekuasaan. Jadi Tuhan adalah satu posisi. Allah adalah orang yang ada di posisi itu. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, itu menyembah posisi. Kalau kita tunduk dan taat kepada Tuhan, itu sedang tunduk dan taat kepada kekuasaan. Di sana ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kesadaran bahwa mereka adalah Tuhan. Mereka yang satu itu adalah Tuhan. Ketika posisi Tuhan itu ada di sana, Roh Kudus akan menuntun kita kepada satu kesadaran bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah kita.
Dan kemudian kita akan memberikan yang terbaik yang namanya tunduk dan taat. Mari kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini ada kata dua, Tuhan dan Allah kami. Tuhan adalah satu posisi. Dia adalah sang pencipta. Allah adalah pribadi yang ada di sana. Ya. Jokowi adalah pribadi yang ada di posisi presiden. Allah ini adalah posisi yang adalah Tuhan. Atas kesadaran ini Wahyu mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak. Tuh, dia layak. Jokowi layak untuk didengar dan diikuti karena dia bukan Jokowi, tapi karena dia adalah presiden. Ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi Roh Kudus yang memimpin saudara itu akan membawa saudara ke situ. Satu kesadaran bahwa aku harus tunduk dan taat kepada kekuasaan. Amin. Tidak membawa kita kepada keinginan untuk memberontak. Kalau saudara lihat bagaimana manusia pertama jatuh dalam Tuhan. Karena dia punya pilihan. Pilihan untuk taat dan pilihan untuk mendengarkan suara si jahat. Dan akhirnya mereka untuk memberontak. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua prinsip ketika kita menjadi Kristen. Yang pertama adalah prinsip Allah. Prinsip Allah adalah Allah meminta yang terbesar dalam hidup saudara dan saya untuk taat dan tunduk kepada Tuhan dan tidak berubah hari ini dari awal manusia diciptakan. Tunduk dan taat. Jadi keinginan Allah yang terbesar sampai hari ini adalah ketaatan. Bukan menyangkal diri, mikul salib, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin berpuasa. Ya, kalau itu semuanya saudara berikan kepada Tuhan, itu adalah bentuk korban. Saudara berkorban buat Tuhan. Saudara berikan waktu saudara ke gereja. Saudara berikan waktu saudara untuk capek-capek padahal saudara tidak mau berdoa, tapi saudara berdoa. Itu semua bentuknya adalah korban. Tetapi korban-korban yang saudara berikan kepada Tuhan tanpa didasari dengan ketaatan, sesungguhnya saudara sedang berdiri di atas prinsip si jahat. Karena saudara dalam hari-hari saudara tidak mempersembahkan yang Allah mau saudara lakukan. Ketaatan. Amin. Jadi semua korban saudara lakukan kalau dasarnya adalah saudara dalam hari-hari saudara kerap kali memberontak kepada Allah. Apa yang saudara berikan kepada Allah, buat Allah nothing. Karena semuanya harus dibangun atas dasar ketaatan. Dari mana Pak Sugiono tahu? Mari kita lihat 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan, tanda tanya. Jadi mau membandingkan, apakah Tuhan menilai korban-korban saudara dengan ketaatan saudara ini sama di hadapan Tuhan, sama nilainya? Pertanyaan kemudian dijawab, ya. Sesungguhnya artinya ini mau gua kasih tahu kebenaran firman Tuhan, mau kasih tahu begitu. Ini yang benar-benarnya itu begini. Mendengarkan atau ketaatan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi ketaatan itu adalah wujud saudara anak Allah. Iyalah kalau saudara anak, terus ada bapak-bapak tapi bukan bapak saudara, tapi bapak tetangga saudara.
Dia ngomong apa belum tentu saudara dengarkan, boro-boro mengerjakan apa yang dia katakan, mendengarkan pun tidak. Tapi kalau saudara dipanggil sama bapakmu, ya waktu dia panggilmu, saudara sudah ada rasa hormat karena memang dia adalah ayah kandung kita. Kita dengarkan untuk kita kerjakan. Saudara bayangkan kalau saudara jadi anak, saudara kasih tiap bulan misalkan 3 juta, tiap bulan 3 juta. Tapi sama orang tua, ya orang tuanya itu merasakan. Dia hanya kasih uang, tapi nggak nurut sama orang tua. Memberontak sama orang tua. Saya mau cerita Bapak Ibu, satu waktu saya pelayanan. Ada tante-tante yang saya tahu dia jemaat di mana ketika saya khotbah dia ada di sana. Ya, waktu saya keluar naik mobil, kebetulan dia ada di tengah jalan, dia mau pulang. Saya bilang, tante ikut saya. Tante arahnya kemana? Dia bilang arahnya ke sana. Oke, saya juga arahnya ke sana. Lalu dia bercerita. Saya nggak bertanya Bapak Ibu. Dia bercerita. Saya ini punya 2 anak Pak Pendeta. Anak yang pertama kaya, ada di Surabaya. Tiap bulan kirim uang, tiap bulan kirim uang. Bukankah mengirim uang juga bukan persoalan gampang. Ini adalah korban. Tiap bulan dia kasih ke mamanya, kasih ke mamanya. Tapi dia menutup kata-katanya terhadap anak yang pertama. Tapi tante lebih suka, tante lebih senang sama anak kedua. Dia nggak pernah ngasih apa-apa karena memang dia tidak punya kemampuan untuk memberi kepada tante. Tapi orangnya bakti. Dari situ saudara bisa bandingkan kerinduan Allah juga sama terhadap anak-anaknya. Seorang orang tua tentunya ingin anak yang berbakti dan dia mau berkorban. Tapi kalau berkorban tanpa berbakti tentunya jadi persoalan bagi orang tua ini. Kalau pilihan yang terburuk, dia akan memilih lebih baik kamu berbakti, kamu nggak usah kasih uang nggak apa-apa. Tapi kalau uangnya datang. Tapi baktinya dirasakan oleh orang tua tidak ada. Bagi orang tua dasarnya berbakti dululah. Kalau you berbakti, ya soal kamu kasih, ya mama terima kasih. Tapi kalau suruh memilih, orang tua ini berkata, tante ini berkata, tante lebih suka anak yang kedua. Kenapa? Karena anak yang kedua ini memperhatikan apa yang mamanya suruh, apa yang mamanya kata. Jadi Samuel ingin mengatakan, ingin mengkonfrontasikan antara yang kamu berikan kepada Tuhan dalam bentuk korban dengan evaluasi tentang apa yang kamu praktekkan dalam hidup terhadap statusmu sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa. Dibutuhkan satu ketaatan. Dan saya mau tutup Bapak Ibu. Kenapa ayat ini muncul? Itu Raja Saul Bapak Ibu. Raja Saul diperintahkan oleh Tuhan. Raja Saul diperintahkan oleh Tuhan untuk memberantas sampai tuntas. Dan kata-kata Allah, kata-kata Tuhan ini didengar dengan sangat baik oleh Raja Saul. Langsung Raja Saul katakan oke. Jadi dia tahu persis perintahnya. Memberantas orang-orang Amalek secara tuntas. Ya, lakukan itu. Niatnya dia lakukan. Tapi ketika sudah dikalahkan orang-orang Amalek ini, timbul belas kasihan dari Raja Saul kepada Raja Amalek yang namanya Agag. Kasihan. Langsung dia punya opini, dia punya pendapat. Bukankah kasihan terhadap orang adalah baik dan mulia? Dia mulai berpikir tentang perintah Tuhan, tentang opininya dia. Lalu dia melihat ada lembu, domba, dan unta, ternak-ternak yang kualitasnya baik. Padahal Tuhan suruh berantas itu sampai tuntas. Hilangkan semuanya itu. Tapi dia beropini, dia berpikir, aduh kalau
lembu domba dan unta-unta ini kualitasnya baik, akan lebih baik dia berpikir begitu. Akan lebih baik aku persembahkan buat Tuhan. Sekalipun lebih baik, sekalipun lebih mulia, kalau Tuhan tidak perintah, saudara sedang memberontak pada Tuhan. Lalu Samuel menjawab katanya, apakah sama korban itu dengan ketaatan? Dia sudah berkorban banyak. Dia mau kasih lagi sama Tuhan, dia mau kasih lagi sama Tuhan. Tapi Samuel ingatkan, bukan itu intinya. Lu boleh kasih banyak sama Tuhan, tapi kamu harus ingat, kamu cuma minta mengerti. Tuhan cuma perintahkan kamu kerjakan A dan B saja, selesai. Kerjakan dengan baik A dan B itu. Tapi Saul mengerjakan lebih daripada yang Tuhan perintahkan. Dia kerjakan A, dia kerjakan B, dia kerjakan lagi yang satu, dia kerjakan satu lagi. Padahal Tuhan tidak perintah. Samuel ingatkan, bagus, kamu tuh bagus. Ya kamu tambahin sendiri itu bagus. Tapi kamu harus ingat. Ya, korban dan ketaatan ini dalam konteks 1 Samuel 15 ayat 22 tadi mengatakan itu tidak sama. Bagi Allah, bukan bagi saudara, bukan opini saudara. Bagi Allah, ketaatan ini menjadi dasar segala korban-korban yang engkau berikan. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya sekali Bapak Ibu. Hari ini Tuhan tidak berubah. Bahwa yang terbesar yang Allah inginkan dalam hidup saudara dan saya hari ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Amin. Mendengarkan suara Tuhan dan kemudian saudara melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan itu tidak bisa dikerjakan dengan baik tanpa Roh Kudus. Melalui pimpinan Roh Kudus, melalui kuasa Roh Kudus, kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan saya percaya Bapak Ibu. Ya, tadi firman Tuhan katakan manusia batiniah kita semakin hari akan semakin bertumbuh menjadi dewasa. Satu kedewasaan rohani yang ditandai oleh ketaatan kepada Sang Penguasa, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita adalah ciptaan. Dan kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita mau taat kepada Tuhan. Bersama Roh Kudus kita sanggup mampu mengerjakan hal yang sulit bagi kedagingan. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita mengerjakan di jalan-jalannya Tuhan. Yaitu memberikan korban di atas ketaatan. Ya, bukan dibalik. Memberikan korban, tapi saudara memberikannya itu di atas pemberontakan saudara. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, Roh Kudus ada di dalam saudara. Saudara akan bertumbuh bersama dengan Roh Kudus. Dewasa secara manusia batinia. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesuslah nolong sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara, pada hari Pentakosta ini saya ingin berdoa buat saudara supaya saudara dipenuhi kembali oleh Roh Kudus dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan Yesus, dimampukan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dimampukan untuk menerima kuasa dari Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus, penuhiku, dengan dalam nama Tuhan Yesus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dalam
tangan kita. Kita mau memberkati Indonesia. Kiranya Indonesia dipenuhi dengan Roh Kudus. Indonesia dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya ralabaya sadaralabaralabaralabaralabaralaba. Kami memberkati Indonesia penuh dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengendalikan Indonesia. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelerahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan jana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberikan kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal daripada Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dengan bersukacita dan bersyukur, dan dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Adalah tangan Roh Kudus setia
kami berkesempatan menaikkan syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Abraham menaikkan syafaat untuk Sodom dan Gomora. Kami lebih lagi Tuhan ingin berdoa bagi Indonesia. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu, Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus, Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Bersama-sama kami berdoa kiranya kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman Tuhan dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk persiapan pilkada. Kiranya Indonesia mendapat calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami tolak koruptor ikut di dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus akan kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus.
Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir penyakit asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan bahagia. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk GBHT Kudus Kresno Widodo di Lampung, kiranya selalu memuliakan Tuhan Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya jemaat diberikan kerendahan hati dan hidup di dalam buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Biar kami hidup di dalam roh, karena roh Tuhan ada di dalam diri kami. Kami mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus. Kami berdoa buat keuangan jemaat, biar jemaat diberkati di dalam pekerjaannya, di dalam keuangannya, biar Tuhan mencukupi keperluan jemaat-Mu ya Bapa, dan biarlah jemaat-Mu juga mau menabur supaya mereka pun akan menuai. Terima kasih Bapa, berdoa juga buat keuangan gereja-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami setiap hari di dalam operasional gereja ini Tuhan. Khususnya hari-hari ini setelah kami menyelenggarakan KKR, Tuhan akan cukupkan kekurangannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga buat program-program yang lain, terutama program-program untuk jemaat-Mu ya Bapa, supaya jemaat-Mu semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Berdoa buat yang mengelola keuangan ini ya Bapa, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada kami semua yang mengelola keuangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati juga ya Tuhan Yesus, berdoa untuk tetangga di sekitar gereja-Mu, di kiri kanan, depan belakang, 1 RT, 1 RW, 1 Perumnas, 1 kelurahan, 1 kecamatan, bahkan kota Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, biar kami merasakan kasih Tuhan Yesus boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pelaksanaan KKR yang sangat memberkati kami kemarin sore ya Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan datangkan dari Irlandia Utara untuk datang ke tempat ini untuk menyampaikan pesan-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Negel itu Tuhan, supaya apapun yang dia lakukan semua berasal daripada Tuhan Yesus dan memberkati banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat jemaat yang sudah hadir ya Bapa dan sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami minta ampun buat jemaat yang tidak bisa hadir apapun alasan mereka. Biar Tuhan di lain kesempatan mereka juga meresponi apa yang Tuhan lakukan di tempat ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami memberkati jemaat-Mu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau di dalam kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dalam rumah tangga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam pelayanan-Mu, di dalam hidup-Mu. Biarlah hanya nama Yesus saja yang selalu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai,
Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Amin. Kami tidak usah takut datang dasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Amin. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Amin. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti Tuhan. Tuhan Yesus menghadang menyertai kami dan mengesesakan. Dan Yesus meluputkan kami dan membentengi kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Tuhan Yesus memberikan kepada kami keselamatan dari kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah Arahkan hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Tuhan Allah Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Bapa dengan ucapan syukur. Maranatha, Tuhan Yesus pasti datang menjemput kita semua. Bapa, terima kasih ya Bapa. Bapa
Kiranya ibadah kami ini berkenan di hati Bapa, berkenan di hati Tuhan Yesus, berkenan di hati Roh Kudus, memuliakan Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Sebentar kalau kami pulang, melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini, Bapa, biar kami terus ada di dalam Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, juga buat makanan dan minuman yang Bapa sediakan, mohon berkat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.